Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang dilakukan dengan orang ini. Yang aku yakin kalian bakal kaget sih ya dengan apa yang udah dilakukan orang ini. Oke lah, kayak gimana kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Selamat datang di Ngulik Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dari para kreator hebat kita kulik bersama lebih dalam ya. Di sini setiap bisikan, setiap langkah dan setiap detik dalam kisah mereka akan kita dengarkan bersama, lalu kita bongkar satu persatu di bagian belakang video. Karena kadang-kadang kita menemukan kisah-kisah yang terasa kurang masuk akal ya, semacam dipaksakan melawan logika dan seolah-olah dibuat hanya demi menarik perhatian atau mendongkrak popularitas konten semata. Saya yakin teman-teman juga sering menemukan konten seperti itu. Kali ini kita akan mengulik cerita misteri yang disajikan oleh Rizka Wadiono dengan judul Penyesalan yang Berakhir di Depan Ruko. Saya disclaimer teman-teman ya, walaupun tema channel ini adalah ngulik misteri, tapi tidak melulu misteri alam goib ya, semacam penampakan yang kita kulik. Misteri yang bersumber dari kisah nyata seperti ini juga akan kita kulik karena sangat menarik dan syarat pelajaran ya. Siapkan telinga Anda, tenangkan pikiran Anda, karena begitu cerita ini dimulai kita tidak akan bisa berhenti membayangkan apa yang akan mungkin bersembunyi di balik ceritanya. Sebelumnya, karena cerita ini sangat panjang, maka siapkan dulu camilannya, kopinya, dan yang pasti sebaiknya jangan menonton sendirian. Inilah Ngulik Misteri. Mari kita mulai. Jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Nur Lutfiah yang berusia 34 tahun yang merupakan seorang anak kiai yang sangat dihormatin. Karena bapaknya itu pendiri salah satu majelis yayasan yang berpusat di Kutabumi, Tangerang. Yang emang bapaknya ini ya seorang kiai yang sangat dihormatin seluruh muridnya. Lalu di tahun 2019 Nur ini nikah siri dengan Ruhiman, nama panggilannya Maman gitu ya. Jadi kita sebutnya Maman aja. Yang mana Maman ini salah satu murid kepercayaan bapaknya Nur, tapi Maman ini saat itu ya tinggal dan bekerja di Lampung. Sedangkan Nur ini tinggalnya di Cibubur. Nah, tapi Maman ini memang sering gitu ya main ke Cibubur untuk nemuin si Nur ini. Tapi di tahun 2019 itu juga bapaknya Nur ini itu tutup usia di usianya yang udah 77 tahun. Yang mana kasus ini emang ada kaitannya dengan nama besar dan status bapaknya si Nur ini, yang justru dia inilah yang ngorbanin dan menyalahgunakan posisi bapaknya. Bahkan lebih dari itu. Pokoknya kayak gitulah yang nanti bakal aku jelasin ya, karena sekarang aku jelasinnya step by step dulu biar kita semua paham gitu loh sebab akibat dari kasus ini. Ya udahlah, kita lanjut lagi nih. Jadi saat itu Nur ini karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang logistik yang berkantor di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepatnya di Ruko Royal Kelapa Gading Square. Di sini Nur ini bekerja sebagai admin keuangan perusahaannya. Jadi salah satu pekerjaannya itu menghandle bagian pajak perusahaannya. Yang mana dia ini memang salah satu karyawan yang paling dipercaya nih dengan bosnya, yaitu Pak Sugianto. Karena Nur ini memang udah kerja di perusahaan itu sejak perusahaan itu berdiri sejak tahun 2012. Jadi karena ini Nur juga itu udah dianggap keluarga nih dengan keluarganya Pak Sugianto ini. Bahkan Nur ini sering gitu ya diundang di acara keluarganya Pak Sugianto. Tapi akhirnya di tahun 2020 kemarin Nur dan Pak Sugianto ini ribut nih masalah perusahaan gitu loh, yang mana ini masalahnya cukup gede juga. Karena saat itu Pak Sugianto ini tiba-tiba dapat surat teguran nih dari kantor pajak karena perusahaannya ternyata udah nggak bayar pajak tahunan selama beberapa tahun terakhir. Padahal Pak Sugianto ini setiap tahunnya transfer uang pajak perusahaannya ke si Nur ini dan minta Nur ini yang ngurus masalah ya pembayaran pajak perusahaannya gitu loh, karena itu memang tugasnya dia. Tapi di sini Pak Sugianto baru tahu ternyata selama ini ya Nur ini tuh nggak pernah loh nggak bayar pajak. Justru uang pajaknya itu dia gelapkan dan dihabiskan sendiri itu sebesar 1,8 miliar loh. Karena ini Pak Sugianto pun minta Nur ini untuk tanggung jawab dan harus menggantikan uang pajaknya itu. Bahkan Pak Sugianto juga itu ngancam akan ngelaporin masalah ini ke pihak berwajib. Si Nur pun akhirnya kelimpungan sendiri karena uangnya saat itu memang udah nggak ada lagi. Sampai dia pun itu memohon maaf ya dengan Pak Sugianto ini. Tapi saat itu Pak Sugianto ini udah nggak percaya lagi nih dengan si Nur ini. Nah tapi saat itu Nur ini tuh nggak langsung dipecat ya, karena Pak Sugianto ini nggak mau kalau ya Nur ini nantinya ngilang gitu aja tanpa tanggung jawab kalau dia ini dipecat. Makanya saat itu ya Nur ini dibiarkan dulu. Bahkan Pak Sugianto ini ngasih kesempatan waktu loh untuk Nur ini ya supaya dia ini tuh bisa ganti rugi. Karena saat itu Pak Sugianto ini sebenarnya pengen ya masalahnya ini itu diselesaikan dengan cara damai. Tapi di sini Nur ini justru berpikir tentang rencana yang lain gitu loh agar dia ini tuh bisa keluar dari masalah ini.
Karena masalah tadi, Nur ini cerita ke suami sirinya nih, si Maman. Yang katanya ya bosnya di kantor itu sering marah-marah bahkan merendahkan Nur ini. Karena katanya kalau bosnya itu sering maksa dia untuk buka hijab dan maksa dia itu makan babi. Bukan cuma itu aja, Nur ini juga ngakuin ke si Maman ya kalau Pak Sugianto itu pernah ngajak dia untuk begituan gitu loh. Nah karena ini Nur pun ngaku kalau dia itu selalu tertekan kalau dia ini ada di kantor. Disinilah Nur ini ngajak si Maman ini untuk nyari orang yang bisa ngilangin orang lain ya untuk melenyapkan Pak Sugianto ini gitu loh. Bahkan ya di hadapan Maman saat itu Nur ini tiba-tiba kerasukan yang seolah-olah dia itu kerasukan roh bapaknya yang minta untuk ngabisin Pak Sugianto ini. Karena mendiang bapaknya Nur ini memang kiai yang sangat dia hormatin ya. Apalagi menurut dia bosnya Nur ini memang udah menodai kesuciannya, akhirnya ya dia pun ini berusaha untuk nyari orang lain yang kiranya bisa ngebantu. Di situ Nur ini juga sampai kasih uang ya sebesar 100 juta nih ke si Maman ini. Bahkan Nur ini juga udah siapin uang sebesar 200 juta gitu ya untuk menghilangkan Pak Sugianto ini. Dan sisanya katanya 100 juta lagi bakal dia kasih kalau semuanya udah berhasil. Setelah ini si Maman pun itu langsung nemuin 4 orang ini nih yang merupakan murid majelis dari Yayasan Mendiang Bapaknya Nur yang ada di Kutabumi, Tangerang. Di hadapan mereka berempat ini ya, si Maman ini jelasin nih masalahnya Nur ini dengan Pak Sugianto yang kayak tadi lah pokoknya. Nah terus di situ Maman ini juga ngajak mereka berempat ya, itu untuk ngabisin Pak Sugianto ini. Karena di situ dia juga jelasin kalau ini semua perintah mendiang bapaknya Nur, yang katanya rohnya itu masuk ke tubuhnya Nur gitu ya. Jadi saat itu Nur ini cuman jadi medianya gitu loh, atau jadi jembatannya. Karena ini mereka berempat pun langsung setuju. Lalu besoknya ya, Maman ini pun ngajak mereka berempat ini untuk ketemu dengan Nur ini di salah satu hotel yang ada di Cibubur. Setelah ketemu di hotel itu, Nur ini ngejelasin nih dan ceritain ke mereka berempat ini soal apa yang udah dilakukan Pak Sugianto ini ke dia. Dan lagi-lagi di sini Nur ini pun jelasin kalau katanya kalau ini emang perintah dari mendiang roh bapaknya. Bahkan di situ Nur juga itu tiba-tiba kerasukan roh bapaknya gitu loh di hotel itu. Sambil kerasukan Nur ini ngomong dan merintah mereka berempat ini untuk menghabisin Pak Sugianto, bos kerjanya si Nur ini. Dan di situ mereka berempat pun langsung menjawab siap eyang gitu. Dan di situ juga mereka pun itu langsung merancang rencananya. Yang mana rencananya ya salah satu dari mereka yang bernama Rosidi nantinya akan ya menghubungi Pak Sugianto ini dengan cara ditelepon gitu loh. Yang seolah-olah Rosidi ini tuh klien perusahaan Pak Sugianto ini yang nantinya bakal ngomongin masalah perusahaannya. Karena Nur ini memang karyawan di perusahaan itu juga kan, yang mana Nur ini pasti tahu gitu loh update masalah perusahaannya. Yang mana ini caranya memang dipancing. Terus niatnya Rosidi ini ngajak ketemu di dalam mobil. Nah disitulah eksekusinya rencananya akan dilakukan pakai tali rafia gitu loh. Nah pokoknya kayak gitulah rencana yang udah mereka rancang di situ. Besoknya mereka pun siap nih menjalankan misinya. Di hari itu Nur ini kerja di kantornya kayak biasa. Sedangkan si Maman dan keempat orang ini itu udah mulai survei di sekitaran kantornya gitu ya. Yang saat itu mereka ini memang udah siap untuk beraksi. Tapi tiba-tiba mereka semua jadi ragu, terutama Rosidi ini, karena di situ katanya ya kalau eksekusinya pakai tali masih ada kemungkinan gitu loh Pak Sugianto ini melawan dan bisa menggagalkan segalanya, bahkan bisa ngebuat mereka ini tuh ya ditangkap gitu ya. Akhirnya karena mereka masih ragu-ragu, di hari itu rencananya pun batal dan gagal. Karena gagal di rencana awal, akhirnya mereka semua ngumpul lagi nih briefing untuk ngomongin masalah ini lagi. Yang akhirnya di sini muncul lagi nih rencana yang mana rencananya ya itu bakal dieksekusi dengan menggunakan senpi. Karena si Arbain salah satu dari mereka berempat ini ya ternyata dia ini tuh punya senpi ilegal. Terus yang jadi eksekutornya disarankan Diki Mahfud. Yang mana Diki ini juga ini murid majelis yayasan milik mendiang bapaknya Nur ini. Nah tapi saat itu ya Diki ini tuh sedang ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Terus mereka pun nelpon si Diki ini. Nah di situ Rosidi nih yang ngomong. Dan di situ Rosidi ini bilang ke Diki ya katanya ada tugas dari almarhum Eyang. Nah jadi Diki ini ya itu katanya harus ke Jakarta saat itu juga. Yang mana tugasnya ini ya itu menghabisi satu orang. Dia memang ngejelasin kayak gitu ya ke Diki. Dan Rosidi juga bilang kalau ini memang langsung ditugaskan dari si Maman, suaminya Nur ini. Yang mana Maman ini juga itu memang dianggap orang yang akan meneruskan perjuangan bapaknya Nur ini. Yang juga dia ini memang orang yang dihormatin gitu ya di yayasannya. Tapi awalnya Diki ini sempat ragu-ragu nih. Nah tapi di situ Rosidi meyakinkan ya yang katanya kalau ini murni ibadah. Dan percakapan ini emang ada di arsip situs resminya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena di sana memang ada arsip kasus ini yang memang detail dan akurat gitu ya pastinya soal obrolan mereka semua gitu loh. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, jadi di situ Rosidi juga ya itu janjiin 100 juta sebagai bayarannya kalau semuanya
berhasil. Nah, tapi awalnya Diki masih tetap bingung gitu ya untuk ambil keputusan. Malah di sini Rosidi ini nyuruh Diki ini untuk istiqorah gitu loh, berdoa supaya dia ini tuh dapat petunjuk ya atas pilihan yang harus diambil. Besoknya mereka menghubungi Diki lagi. Yang kali ini ya yang ngomong dan nelpon ini langsung si Maman nih. Dan di situ akhirnya ya Diki pun langsung setuju dan siap untuk ngebantu mereka untuk menjadi eksekutor. Lalu di tanggal 12 Agustus 2020 Diki pun itu langsung berangkat ke Jakarta. Dan nyampe di Jakarta ya mereka pun itu langsung jemput Diki di Bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara mereka pun itu langsung survei ke lokasi kantor perusahaannya Pak Sugianto ini yang ada di Kelapa Gading gitu ya, untuk nunjukin ke Diki ini kayak gimana lokasinya supaya Diki ini bisa membaca situasi. Setelah ini mereka pun siapin semua peralatan yang kiranya dibutuhkan untuk besok mereka beraksi. Itu kayak jaket dan helm ojol, motor dengan nomor plat palsu dan juga senpi pastinya. Setelah semua peralatan siap ya, di hari itu mereka pun ini sempetin nganter Diki ini untuk latihan nembak nih di lahan kosong yang ada di perumahan Citra Garden yang ada di Cibubur. Nah, setelah ini mereka pun istirahat ya di salah satu hotel yang ada di Cibubur ya untuk mempersiapkan hari besok mereka ini beraksi. Lalu besok paginya Maman dan Nur itu langsung ngasih arahan gitu ya ke mereka berlima ini, dan juga ngasih info kalau kantornya Pak Sugianto itu baru buka di jam 9 pagi. Tapi Pak Sugianto biasanya baru masuk kantor itu di jam 10 atau jam 11 siang. Nah, di jam inilah mereka semua itu harus siap-siap untuk beraksi. Dan Maman ini pun ya di situ nuntut untuk mereka ini semua. Bahkan di situ Maman ini nggak mau tahu ya kalau di hari itu Pak Sugianto itu harus benar-benar udah lenyap. Sedangkan Maman ini saat itu tugasnya cuma nunggu di rumahnya Nur. Sedangkan Nur saat itu masuk kerja gitu ya kayak hari biasanya. Dan nantinya Nur ini bakal menginfokan ke mereka berlima kalau misalnya Pak Sugianto udah tiba di kantor. Setelah semuanya siap, pagi itu mereka berlima itu berangkat pakai mobil Fortuner miliknya Maman ini. Nah, di jalan Arben ini ngasih uang operasional ya untuk mereka semua masing-masing itu sebesar 2 juta. Arben pun itu maksain ya untuk mereka semua, terutama si Diki ini, pokoknya kayak gimana pun hari itu harus benar-benar berhasil. Lalu di jam 8:15 pagi mereka pun sampai nih di sekitaran kantornya Pak Sugianto. Di situ Arben ini nyuruh ya salah satu dari mereka ini yang bernama Syahrul itu pakai seragam ojol yang memang udah mereka siapin gitu ya, yang tugasnya nanti bakal boncengin Diki ini dengan motor yang juga udah mereka siapkan tuh saat itu. Di situ Arben pun nyuruh ya Syahrul dan Diki ini setelah mereka berhasil, mereka itu harus pencar dan nanti ngumpulnya itu di Masjid Kebun Nanas yang ada di Tangerang. Setelah itu Arbain dan beberapa yang lainnya itu langsung pergi ke Tangerang nih untuk nunggu mereka. Sedangkan Syahrul dan Diki itu harus melakukan aksinya. Setelah Arbain pergi, mereka berdua pun itu sempat ya coba lewat di depan kantornya Pak Sugianto yang ternyata saat itu ya kantornya itu masih tutup. Lalu mereka pun nunggu di SPBU terdekat gitu ya. Di sana mereka pun itu sholat duha dan berdoa. Karena sebenarnya ya, mereka berdua saat itu benar-benar ketakutan gitu loh. Bahkan gemetar. Ya karena mereka ini bakal ngelakuin aksinya secara langsung. Lalu di jam 9 pagi mereka pun coba balik lagi nih lewat di depan kantornya Pak Sugianto yang ternyata saat itu masih belum ada tanda-tanda aktivitas nih di kantornya. Jadi mereka nunggu lagi di warung kopi yang ada di sekitaran situ sampai jam 11 nih mereka nunggu. Nah, karena sampai jam 11 masih belum ada tanda-tanda, jadi mereka pun itu sempet makan siang dulu. Terus di jam 11:45 akhirnya Nur ini ngasih aba-aba nih kalau bosnya itu udah tiba di kantor. Yang artinya siap nggak siap mereka ini tuh harus benar-benar siap untuk beraksi saat itu juga. Di situ Syahrul tugas dan modusnya itu sebagai driver ojol gitu ya untuk ngebantuin Diki ini, nunggu Diki ini beraksi gitu loh. Nah, sedangkan Diki saat itu cuman pakai jaket hitam. Mereka pun langsung menuju ke lokasi, nunggu Pak Sugianto ini keluar dari kantornya gitu ya untuk makan siang. Begitu Pak Sugianto ini kelihatan keluar dari kantornya, Diki pun itu perlahan jalan mendekati Pak Sugianto yang memang sedang jalan di depan kantornya. Nah, begitu jaraknya 1 meter gitu ya dengan Pak Sugianto ini, Diki pun perlahan ngeluarin senpinya dan langsung nembak Pak Sugianto sebanyak 5 kali. Dan di situ Pak Sugianto pun langsung jatuh terkapar gitu ya. Selesai, Diki pun langsung lari ke motornya Syahrul yang memang udah nungguin. Setelah itu ya mereka pun itu melarikan diri ke arah random karena ya mereka ini memang udah panik. Yang akhirnya ya mereka pun itu nyampe di Pasar Uler Tanjung Priuk. Disinilah mereka ini tuh baru pencar. Diki langsung naik ojek ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Sampai di sana ya dia ini tuh nyambung naik taksi untuk ke Masjid Kebun Nanas yang ada di Tangerang. Karena memang disitulah titik
ketemunya. Sedangkan Sahrul saat itu langsung ke rumahnya Arbain. Karena sebenarnya ya titik ketemuannya itu bukan di Masjid Kebun Nanas, tapi di rumahnya Arbain ini. Nah mereka semua emang ngasih tahu ke Diki ini, sang eksekutornya, kalau titik ketemunya itu di Kebun Nanas. Sebenarnya enggak, yang mana ini tujuannya untuk jaga-jaga gitu loh. Karena Diki ini memang eksekutornya yang memang paling gede gitu loh resikonya kalau dia ini bisa ketangkap saat beraksi. Jadi intinya itu strategi jaga-jaga gitu ya kalau misalnya Diki ini ketangkap. Tapi karena berhasil, akhirnya Arbain pun itu jemput Diki yang saat itu ya dia ini tuh sedang duduk sendirian di Masjid Kebun Nanas Tangerang. Nah lalu ya Diki ini pun dibawa ke rumahnya Arbain dan mereka pun ngumpul di sana. Sedangkan Maman saat itu ternyata udah ada di Lampung. Nah kenapa Maman ini udah ada di Lampung? Karena kalau mereka semua ketangkap nih ya, Maman ini berharap dirinya sendiri bisa selamat gitu loh dari segala tuduhan. Karena saat kejadian Maman ini nggak ada di tempat, bahkan Maman ini saat itu ada di Lampung. Nah jadi mereka ini memang berusaha untuk masing-masing nyelamatin diri sendiri gitu ya sistemnya. Tapi karena mereka ini berhasil, Maman pun langsung nyuruh mereka ini untuk ke Lampung. Dan saat itu juga ya, di hari itu juga mereka pun itu langsung berangkat ke Lampung pakai mobil Fortuner miliknya si Maman ini. Besoknya mereka pun ketemuan nih dengan Maman di Lampung. Dan Maman pun di situ langsung ngebayar Diki ini itu sebesar 100 juta gitu ya, karena dianggap udah berhasil ngelakuin ini semua. Yang bahkan nih ya saat Diki ini nerima uang bayarannya, Diki ini masih sempat nanya loh ke Maman ini, apakah ini uang halal gitu. Dan Maman pun meyakinkan Diki yang katanya kalau ini uang halal katanya. Lalu setelah itu Diki ini ngasih Sahrul ini sebesar 20 juta dan Arbain 10 juta. Nah pokoknya di sini ya mereka nganggap kalau misi mereka ini udah benar-benar berhasil. Tapi di sisi lain saat kejadian ya, satpam di sana yang ngelihat Pak Sugianto yang itu udah tergeletak, yang udah nggak bergerak lagi, itu langsung berusaha nolongin Pak Sugianto ini. Pak Sugianto pun itu langsung dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur. Nah sampai di sana ternyata Pak Sugianto ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan saat itu polisi pun langsung menyelidiki kejadian ini gitu ya, dengan ngecek semua rekaman CCTV di titik kejadiannya, yang mana ini persis banget di depan kantornya Pak Sugianto ini. Dan ternyata pelakunya ya si Diki ini itu sempat kerekam CCTV halaman kantornya. Dan dari rekaman CCTV ini polisi pun itu berhasil membuat sketsa atau gambaran wajah pelakunya. Disinilah polisi mulai memburu pelakunya yang ini. Di samping itu polisi pun itu terus menyelidiki para saksi, karena pas kejadian semua karyawan kantornya Pak Sugianto ini itu memang sedang ada di kantor kayak biasanya. Nah mungkin aja ya dari para karyawannya ini ada yang sempat ngelihat kejadian ini secara langsung. Makanya nih mereka ini tuh ditanya satu persatu, termasuk si Nur ini. Nah tapi saat itu ya Nur ini tuh langsung ngeluarin ultinya nih kayak biasa. Di situ ya Nur ini langsung kerasukan rohnya Pak Sugianto. Aku dihabisin dengan pesaing bisnis. Seolah Pak Sugianto ini tuh dihabisin dengan pesaing bisnisnya. Tapi justru karena ini polisi malah makin curiga dengan Nur gitu loh. Yang akhirnya ya polisi pun itu menyelidiki Nur ini secara intens. Apalagi ya saat ditanya, jawaban Nur ini tuh selalu berubah-ubah. Yang akhirnya polisi pun makin mencurigai lagi gitu ya, karena banyak yang dia tutup-tutupin gitu loh. Yang akhirnya Nur ini tuh harus menjalani tes poligraf nih, yang ternyata hasilnya pun menyatakan kalau Nur ini ya memang benar-benar bohong. Disinilah polisi akhirnya menetapkan Nur ini itu sebagai tersangka. Dan di sini polisi terus gali informasinya ya dengan cara interogasi. Yang mana kebohongan nggak akan bisa bertahan lama di interogasi. Yang akhirnya disinilah Nur ini pun mengakui semuanya. Bahkan di sini dia juga ngakuin ya, dia ini ngelakuin ini semua karena dia ini takut dilaporin Pak Sugianto ini ke pihak berwajib. Karena dia ini udah menggelapkan dana pajak perusahaannya itu sebesar 1,8 miliar rupiah. Yang bahkan Nur ini juga di situ ngakuin ya semuanya yang udah terlibat dari kasus ini, termasuk suami sirinya nih si Maman ini yang udah ngebantuin dia. Bahkan di sini berkat kerja keras kepolisian ya, akhirnya semua pelakunya berhasil ditangkap satu persatu. Dan di sini suaminya Nur ini ya, si Maman ini juga ini baru tahu loh. Selama ini Nur ini ya kerasukan itu cuman kerasukan bohongan, dan semua perintah itu bukan perintah dari mendiang bapaknya. Ternyata ya semuanya memang karena pengen lari dari masalah, karena dia ini udah menggelapkan pajak perusahaannya sebesar 1,8 miliar yang memang harus dia bayar saat itu. Diki juga sang eksekutornya ya saat itu nggak kalah kaget gitu ya setelah tahu motif dan kebohongan Nur ini yang sebenarnya gitu loh. Karena sedari awal Diki ini memang udah diyakinkan gitu ya untuk ngelakuin ini yang katanya ya
ini murni ibadah. Akhirnya karena ini semua pasti mereka pun ini dijatuhin hukuman gitu ya, dimana Diki yang sebagai eksekutornya itu dijatuhin hukuman 20 tahun penjara, Maman itu dijatuhin hukuman 17 tahun penjara, Arbain itu 16 tahun penjara, Sahrul 14 tahun penjara, Rosidi itu dijatuhin 12 tahun penjara. Dan Dedi salah satu dari mereka juga yang sebenarnya nggak begitu banyak berperan gitu ya, tapi mau kayak gimana pun dia memang salah satu dari mereka yang udah ikut merancang dan merencanakan kasus ini. Yang mana di sini dia pun itu dijatuhin hukuman 10 tahun penjara. Lalu yang terakhir yang pastinya ini menu utama gitu ya dari kasus ini, yang mana di sini Nur Lutfiah ini yang dianggap sebagai otak dari kasus ini akhirnya dijatuhin hukuman mati. Setelah terbongkar kasus ini, keluarganya Pak Sugianto ini benar-benar kaget dan nggak nyangka gitu loh kalau ternyata otak dari pelakunya itu si Nur ini. Yang mana Nur ini memang udah mereka anggap sebagai keluarga mereka juga gitu ya, karena Nur ini memang sering diundang di acara keluarga mereka juga, bahkan mereka sering loh ngebantuin Nur ini. Ya tapi ternyata inilah balasan dari Nur ini. Tapi nih ya, dari kasus ini yang buat aku heran dan kaget dan benar-benar kepikiran nih ya, kok bisa sih mereka ini semudah itu gitu loh percaya kalau itu tuh perintah dari mendiang bapaknya Nur ini, yang seolah-olah mereka ini tuh kayak dibolehin gitu loh untuk menghabisi orang lain. Apalagi ya si Diki ini bisa segampangnya loh percaya kalau ini semua tuh untuk ibadah. Tapi aku yakin banget sih ya, nggak ada agama yang membolehkan untuk menghabisi orang lain gitu ya dengan alasan apapun. Nah tapi nih ya, mereka semua ini tuh anak yayasan loh. Di sana mereka ini memang belajar agama, tapi kok bisa mereka ini tuh ngelakuin apa yang sebenarnya itu justru dilarang agama. Tapi aku nggak paham lah ya soal agama. Tapi mungkin di sini kalian ada yang lebih tahu. Ya kalian bisa ngasih sudut pandang kalian aja gitu ya soal kasus ini di kolom komen di bawah. Ya biar kita sama-sama belajar, kita sharing-sharing gitu. Karena aku juga sering dapat pembelajaran gitu ya dari komentar-komentar kalian. Karena ya komentar-komentar kalian itu memang sering yang aku temuin itu memang diskusi yang berbobot gitu loh. Jadi aku belajar juga gitu ya dari sana. Jadi sebuah kebanggaan juga sih buat aku gitu ya. Kalau penonton-penonton aku itu ya orang-orang kayak kalian, aku bisa belajar dengan kalian gitu loh. Bener sih, ini sebuah kebanggaan buat aku. Jadi thank you banget nih buat kalian yang udah ngingetin aku selama ini. Apapun yang udah kalian diskusikan dengan kasus apapun yang udah kita bahas, menurut aku kalian keren-keren sih sudut pandangnya. Iya, teman-teman, sudah kita saksikan bareng-bareng ceritanya. Cukup panjang, sangat menarik sekali, menegangkan dan penuh penjiwaan ya. Itulah sebabnya konten-konten mereka selalu ramai dikunjungi penonton. Seperti biasa, mari kita kulik bareng-bareng sambil kita ceritakan kembali kisahnya secara singkat dalam beberapa menit sekaligus sebagai kilas balik. Ya, tadi kita dengar bareng-bareng ya cerita tentang seorang tokoh bernama Nur Lutfiah ya, berusia 34 tahun, anak seorang kiai ternama di Kota Bumi ya, yang bekerja sebagai seorang admin keuangan di sebuah perusahaan logistik di Kelapa Gading, dan dia dipercaya mengurus pajak ya. Sejak tahun 2012 ia dianggap seperti keluarga sendiri oleh pemilik perusahaan ya yang bernama Sugianto, dan pada tahun 2020 Sugianto menerima teguran pajak dan baru mengetahui bahwa Nur Lutfiah itu menggelapkan uang pajak senilai 1,8 miliar. Sugianto pun menuntut Nur ya mengganti kerugian dan mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian. Nur panik lalu meminta bantuan suami sirinya yang bernama Maman dengan alasan ia dilecehkan dan dipaksa melakukan hal terlarang oleh bosnya. Nur bahkan berpura-pura kerasukan roh ayahnya untuk meyakinkan Maman bahwa Sugianto harus dihabisi. Maman mengajak 4 murid yayasan ayah Nur dan memberitahu bahwa pembunuhan ini adalah perintah kiai. Mereka setuju setelah diberi janji bayaran dan iming-iming pahala. Waduh, rencana pertama gagal ya. Lalu mereka memanggil Diki sebagai eksekutor bersenjata api pada 12 Agustus 2020. Diki menembak Sugianto 5 kali di depan kantornya. Para pelaku melarikan diri ke Tangerang dan kemudian ke Lampung, tempat Diki menerima bayaran 100 juta. Polisi melakukan pengusutan berdasarkan rekaman CCTV, memeriksa saksi dan menemukan banyak kebohongan yang disampaikan oleh Nur. Setelah poligraf ya dan interogasi, Nur mengaku motif sebenarnya adalah menutupi penggelapan pajak. Seluruh pelaku ditangkap ya. Diki dihukum 20 tahun penjara, Maman 17 tahun penjara, dan yang lainnya 10-16 tahun penjara. Dan Nur dijatuhi hukuman mati. Itu adalah cerita
yang baru saja kita saksikan, dan karena ini merupakan kisah nyata, bukan misteri penampakan atau misteri alam goib, maka tidak ada kejanggalan-kejanggalan ya dalam cerita tersebut yang dapat saya sampaikan ya. Yang dapat saya sajikan ya, atau yang dapat kita lakukan dari cerita tersebut ya, hanya mengambil pelajaran-pelajaran penting ya, agar kita dapat menghindarinya dan kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Nah, pelajaran apa saja yang dapat kita petik? Pertama adalah kebohongan kecil itu dapat berkembang menjadi sebuah kejahatan besar. Jadi kita harus mengingat ya, ketika kita mau berbohong hal kecil, maka kita juga harus mulai berpikir terkait konsekuensinya. Karena kebohongan kecil lama-lama akan menjadi kebohongan besar dan bisa berubah menjadi sebuah kejahatan yang sangat brutal ya. Nur awalnya hanya menggelapkan pajak ya, karena takut dituntut ia menambah kebohongan ya, memanfaatkan nama ayahnya ya, membohongi suaminya hingga memicu terjadinya sebuah pembunuhan. Ketika masalah ditutup dengan kebohongan, kebohongan ditutup dengan kebohongan yang baru, maka konsekuensinya selalu makin berat ya. Dan yang kedua adalah manipulasi emosional bisa menyesatkan banyak orang. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya, bahwa Nur ini melakukan sebuah manipulasi emosional terhadap suami sirinya dan para murid yayasan ya, yang dia kelola dengan cerita bahwa dirinya dilecehkan dan pura-pura kerasukan arwah ayahnya. Orang-orang yang ingin dianggap taat atau loyal kepada sang kiai ya, akhirnya dipengaruhi ya, terpengaruh untuk melakukan hal yang sebetulnya berlawanan dengan ajaran agama mereka sendiri dan rasa kemanusiaan. Ini sangat berlawanan sekali, tetapi emosional mereka dimanipulasi. Inilah pentingnya agar kita tidak terlalu mendewakan sosok tertentu ya. Dan yang ketiga, penyalahgunaan simbol agama ya, yang sangat berbahaya. Ini sudah sering terjadi di berbagai daerah, di berbagai negara, bahkan sejak zaman dulu, bahwa sering sekali simbol-simbol agama itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan dalam kisah ini kita bisa menilai bahwa Nur ya telah menyalahgunakan simbol-simbol agama, yaitu dengan cara membawa-bawa nama besar ayahnya yang merupakan seorang kiai yang sangat dihormati, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak santri, murid ya. Kemudian nama ayahnya tersebut digunakan ya untuk memberi legitimasi palsu terhadap dirinya yang katanya dilecehkan. Ini menunjukkan bahwa kewibawaan religius bisa disalahgunakan jika para pengikutnya tidak kritis ya. Jadi berhati-hatilah, karena sering sekali agama itu, simbol-simbol agama sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ya. Masih banyak pelajaran yang dapat kita ambil ya, silakan tulis di kolom komentar, karena kalau saya ulas semuanya maka konten ini tidak akan selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya, sudah ikut mengulik dan sudah berpikir bersama kami. Kalau teman-teman punya pendapat lain yang lebih logis terkait video yang baru saja kita saksikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa istirahatkan pikiran Anda, jangan biarkan bayang-bayang cerita barusan ikut masuk ke dalam gelap kamar Anda. Sampai jumpa di ngulik misteri berikutnya. Ingat, tetap waspada, karena misteri tidak selalu datang dari cerita, kadang dia datang dari sekitar kita. Salam misteri.